Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusner Purnama Safar selaku moderator kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu dosen. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Arum Dian Pratiwi SKM MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Untuk mengefisienkan waktu, kita lanjut saja pada pemaparan materinya. Baik, materi yang pertama yaitu perbedaan antara work exacerbate asthma dan occupational asthma. Nah, asma yang diperburuk oleh pekerjaan atau work exacerbate asma ini menunjukkan pada kondisi di mana individu yang sudah memiliki asma sebelumnya mengalami perburukan gejala akibat faktor-faktor di lingkungan kerja. Faktor-faktor tersebut bisa berupa suhu ekstrim, debu, produk pembersih, atau alergen lingkungan lainnya yang ada di tempat kerja. Dengan kata lain, pekerjaan ini tidak menyebabkan asma, tetapi memperburuk kondisi asma yang sudah ada. Kemudian, ASIA okupasional atau occupational asma ini adalah kondisi asma yang disebabkan langsung oleh paparan zat tertentu di tempat kerja. Individu yang sebelumnya tidak memiliki asma mengembangkan gejala asma akibat menghirup bahan-bahan seperti debu, gas, uap, atau bahan kimia selama bekerja. Nah, asma okupasional dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu asma yang diinduksi oleh pemekaan, terjadi ketika sistem imun seseorang menjadi sensitif terhadap zat tertentu di tempat kerja, yang mengarah pada respon alergi dan gejala asma. Yang kedua itu asma yang diinduksi oleh iritasi, terjadi akibat paparan tunggal atau berulang terhadap intan kuat di tempat kerja tanpa melibatkan mekanisme imunologi. Sekian pemaparan materi dari saya serahkan ke teman saya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paramoy dengan NIM J1A12254. Materi selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk mendeteksi penyakit asma. Yang pertama yaitu pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan hidung, tenggorokan, dan saluran pernapasan bagian atas. Yang kedua yaitu pemeriksaan spirometri untuk mengukur kinerja paru-paru. Yang ketiga yaitu tes provokasi saluran napas untuk memastikan diagnosis. Yang keempat yaitu tes oksida nitrat untuk mengukur jumlah peradangan di paru-paru. Yang kelima yaitu tes alergi untuk mengetahui alergi yang memicu asma. Yang keenam yaitu pengukuran aliran puncak untuk mengukur beberapa cepat Anda dapat menghembuskan nafas. Selanjutnya yaitu faktor resiko yang dapat meningkatkan resiko pekerja terkena penyakit bronkitis kronik. Pekerja berisiko terkena bronkitis kronis jika terpapar zat-zat berbahaya seperti debu, amonia, atau klorin secara jangka panjang. Faktor resiko paparan zat berbahaya yang pertama yaitu terpapar asap rokok, polusi udara, atau asap dan debu kimia dari lingkungan atau tempat kerja. Yang kedua yaitu bekerja di lingkungan dengan paparan bahaya kimia terkonsentrasi di udara seperti di lingkungan industri. Yang faktor risiko lainnya yaitu seperti merokok aktif atau pasif, memiliki daya tahan tubuh yang lemah, misalnya karena menderita penyakit autoimun atau kanker. Yang selanjutnya yaitu menderita kondisi medis lain seperti penyakit reflux asam lambung atau GERD. Baik, yang selanjutnya yaitu program pencegahan sick building syndrome. Yang pertama ada desain bangunan perlu mempertimbangkan tata letak, pencahayaan, ventilasi, dan material bangunan. Yang kedua ada pemeliharaan gedung. Pastikan sistem HVAC, heating, ventilation, and air conditioning berfungsi dengan baik dan tidak terkontaminasi. Yang ketiga, kualitas udara. Pastikan sirkulasi udara baik, hindari ruangan berdebu, dan gunakan alat pembersih udara. Yang keempat, manajemen bahan kimia. Simpan produk kimia beracun di ruang terpisah dan rapat. Untuk selanjutnya ada perawatan lingkungan.
di mana bersihkan karpet, meja, dan perabotan secara teratur. Yang selanjutnya ada pengelolaan asap rokok. Sediakan ruang khusus untuk merokok dan buat jalur ventilasi untuk asap buangannya. Yang selanjutnya ada edukasi. Berikan informasi mengenai SBS atau Sick Building Syndrome dan konsekuensinya. Untuk selanjutnya ada pemantauan. Monitor lingkungan secara berkala dan teratur. Dan yang terakhir perawatan diri. Seperti keluar gedung saat waktu istirahat untuk menghirup udara segar. Proses serat asbes dapat menimbulkan penyakit absestosis dan pekerja yang berisiko terkena penyakit absestosis. Absestosis adalah penyakit paru kronis akibat paparan jangka panjang terhadap serat asbes yang menyebabkan fibrosis paru atau jaringan parut pada paru-paru. Penyakit ini sering ditemukan pada pekerja yang terpapar asbes dalam waktu lama, terutama di industri konstruksi, pertambangan, dan manufaktur. Proses terjadinya absestosis. Yang pertama, asbes terkelupas menjadi partikel-partikel kecil. Yang kedua, partikel-partikel asbes terbawa udara dan terhirup. Yang ketiga, partikel-partikel asbes terperangkap di dalam alveoli atau kantong udara paru-paru. Yang keempat, partikel asbes merusak jaringan paru-paru. Yang kelima, terjadi peradangan dan jaringan parut. Yang keenam, jaringan paru-paru menjadi kaku dan tidak mengembang secara normal. Pekerja yang berisiko terkena absestosis. Pekerja di industri, bangunan, dan manufaktur. Pekerja yang berulang kali menghirup partikel asbes. Gejala absestosis. Yang pertama, sesak napas. Yang kedua, batuk kering secara persisten. Yang ketiga, nyeri dada. Yang keempat, kelelahan. Yang kelima, kehilangan berat badan dan nafsu makan. Yang keenam, bunyi berderak saat bernapas. Perkembangan absestosis. Semakin lama dan intens terpapar asbes, semakin tinggi kemungkinan terkena absestosis. Gejala absestosis biasanya tidak muncul hingga bertahun-tahun setelah paparan yang berkelanjutan. Absestosis terjadi karena paparan jangka panjang terhadap serat asbes yang tidak dapat diurai oleh tubuh, menyebabkan peradangan kronis dan fibrosis paru. Pekerja yang berisiko terutama berasal dari industri konstruksi, pertambangan, manufaktur, dan galangan kapal. Pencegahan dapat dilakukan dengan menggunakan APD, mengurangi paparan asbes, dan melakukan pemeriksaan kesehatan berkala.